Yang hilang itu nggak ada kerjaan. Mengagungkan yang hancur, yang sifatnya fana, rasanya biasa. Apa yang mau dibanggakan sih? Dan yang paling menarik tuh begini, ketika meninggal gelarnya pengen sama dengan yang dianggap ringan atau rendah status sosialnya itu. Tadi kalau orang miskin meninggal gelarnya apa? Ternyata yang kaya pun pengen sama almarhum juga. Kalau rakyat yang meninggal di papan nisannya ditulis apa? Almarhum. Ternyata pejabat juga pengen begitu, sama juga. Saya belum pernah dengar nanti kalau saya meninggal tulis gelarnya Almaun ya. Gak ada. Tetap almarhum juga. Jelas ya? Nah, maka yang dipikirkan tuh perlombaan yang sejati itu begini. Perlombaan yang sejati itu adalah perlombaan untuk kehidupan yang abadi, yang gak fana lagi. Jadi kalau pada saat itu unggul selamanya karena nggak ada kematian lagi setelah itu. Itu yang dimaksudkan hadis Nabi. Kalaulah ada dunia ini punya nilai walaupun itu hanya bagian dari satu sayap nyamuk saja, ya, tentu tidak akan pernah Allah memberikan itu semua kepada orang-orang yang ingkar kepadanya. Ya. Karena kalau diberikan nggak adil di situ. Ya. Karena itu sifatnya fana, ujian saja, pada akhirnya kembali. Nah, Abbas itu mampu membaca itu. Ini kehidupan sejak di zaman jahiliyah loh. Awas ya. Jadi risalah Islam itu membimbing pengikutnya, umatnya untuk berpikir lebih cerdas, ini visioner. Makanya jadi muslim itu mesti cerdas. Beriman itu membuat Anda lebih pintar. Saya tanya begini ya, maaf ya. Sekali lagi mohon maafkan saya kalau perumpamaan ini kurang menyenangkan. Kalau ada yang abadi dengan yang sementara, Anda pilih yang mana? Masa? Sholat itu untuk yang abadi atau yang sementara? Abadi. Baik. Mobil itu untuk yang abadi atau yang sementara? Pilih yang abadi apa sementara? Di Kiai itu ada mobil Innova tuh. Siapa yang besok memilih tidak sholat subuh, pilihannya pilih Innova atau pilih sholat subuh? Yakin? Kalau saya pilih Innova dipakai untuk mengantarkan sholat subuh. Nah, itu lebih bagus. Ya. Jangan dipotong sampai situ ya. Ya bisa aja kita pilih Avanza, bisa pilih Ferrari, bisa pilih Pajero ya. Awas yang punya mobil Innova, Anda potong royalti kena. Paham? Abbas itu begitu. Anak saya mesti dipanggil di akhirat dan semua penduduk langit dan bumi menyimak itu semua. Diviralkannya di akhirat. Viral dunia itu sementara, internetnya diputus gak viral lagi. Kadang-kadang yang viral kemarin kan sekarang nggak ada lagi, ya kan? Yang viral tahun lalu sekarang sudah nggak ada, ya kan? Jadi belum selesai kehidupan sudah hilang juga viralnya. Akhirat itu selamanya. Dan biasanya begini, kalau orang-orang yang diviralkan oleh Allah atas kehendak Allah itu abadi melintasi setiap masa. Jadi ada yang viral karena berita, ada yang viral karena doa dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diviralkan langsung atas kehendak Allah itu melampaui zamannya. Makanya kisah ini pun bertahan sampai sekarang. Nah, Abbas itu berpikir, saya boleh sekarang jadi pebisnis pedagang, tapi anak saya mesti menguasai apapun yang pernah diajarkan oleh Nabi. Maka anak kecil ini sejak dini mengikuti Nabi. Sejak dini lekat dengan Nabi. Maka ketika Nabi tidur pun itu ikut berkunjung karena keluarganya. Nah, inilah yang didapatkan oleh kita hadis tentang bangun tidur. Jadi hadis tentang bangun tidur itu diriwayatkan oleh anak kecil yang umurnya belum genap balik. Main-main ke rumah Rasulullah, ke rumah bibinya Sayyidah Maimunah, ingin tahu bagaimana cara bangun malamnya Nabi. Itu diikutin sampai dilihat gimana bangunnya. Duduk dulu, kata beliau, duduk dulu. Kemudian mengusap dengan bagian tangan yang diduga bersih untuk menghilangkan bekas ngantuknya. Setelah itu membaca khawatimah surah Ali Imran.
Kemudian thumma dhahaba ila syanin mu'allaq, ke tempat tertutup, fatawadda, itu kan? Nah, itu ada semua rangkaiannya, itu ditemukan nanti di hadis riwayat Abu Daud, di Sunan Abu Daud. Nomor hadis 1367. Itu hadis tentang bangun tidur, ya, cara bangun tidur sampai sholat malam. Masih ingat teman-teman kalau kita bermakmum begini dan ada imam satu dan sudah pasti satu imam, ya kan? Makmum berapa? Satu boleh? Boleh. Dua boleh? Tiga boleh? Empat boleh? Jadi imam berapa? Makmum? Empat. Laki-laki imam makmum? Imam, baik, bagus ya. Nah, dan imam kan laki-laki. Kalau perempuan imam untuk perempuan kan? Laki-laki untuk perempuan dan untuk laki-laki. Fokus ini. Kalau satu begini, satu laki-laki, kemudian di belakang laki-laki. Ini kan posisinya boleh sejajar kan? Boleh. Ya kan? Yang imam ini, makmum ini kan? Tadinya di belakang, tarik begini sejajar. Ini yang meriwayatkan anak kecil yang belum balik itu. Itu riwayat Ibnu Abbas. Satu paket. Termasuk sholat, kemarin kan kita tarawih kan? Sholat malam. Yang dua rakaat itu kan? Ya, sholat malam yang sampai 11 itu, tambah khafifatain 2. Itu riwayatnya ini. Yang sholat tahajud malam yang 11 rakaat, tambah khafifatain 2. Ini riwayatnya ini. Tutup dengan witir 1 rakaat. Itu anak kecil yang meriwayatkan. Dan tahukah Anda? Sepeninggal Nabi SAW, Abbas bapaknya ini hafal 200 hadis, anaknya Abdullah hafal 2000.